Kisah ini dimulai ketika sebuah entitas jahat bangkit dan memperbudak seluruh daratan Tamriel. Di Tamriel hidup berbagai ras. 3 ras untuk elf, makhluk abadi yang dikenal bijaksana dan ahli sihir, yaitu High Elf, Dark Elf, dan Wood Elf. 5 ras lainnya berasal dari lingkungan dan alam yang ada di Tamriel: Orcmer, Argonian, Khajiit, Snow Elf, dan Dwemer. Serta 4 ras manusia: Breton, Nord, Imperial, dan Redguard, yang memiliki hasrat atau ambisi untuk menguasai lebih dari ras apapun. Semua ras itu hidup damai, tenang, dan percaya bahwa kedamaian itu akan berlangsung selamanya. Sampai akhirnya kedamaian membutakan mereka sendiri. Di negeri Solstheim, penguasa kegelapan bernama Mirek diam-diam membangun kembali kekuatannya. Kekuatan itu begitu besar hingga terlupakan selama beberapa generasi. A Banwheel, sebuah saut yang isinya hanya kekejaman dan kehendak untuk menundukkan semua kehidupan. Satu kekuatan yang diciptakan untuk menguasai segalanya. Satu demi satu bangsa merdeka ditaklukkan oleh saut tersebut. Namun, beberapa pihak memilih untuk melawan. Terbentuklah persekutuan terakhir dari bangsa-bangsa merdeka untuk menghadapi kengerian itu. Mereka bertempur di Solstheim di lereng terjal Red Mountain demi mempertahankan kebebasan Tamriel. Kemenangan hampir diraih, tetapi saut itu terlalu mutlak, terlalu tak tertandingi. Ketika semua harapan memudar, seorang penyihir dari Winterhold yang dikenal sebagai Pahlok the Jailer menggunakan sihir terbaiknya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dan ia berhasil mengelukai Raja Kegelapan itu. Mirek, musuh seluruh bangsa merdeka, terpaksa melarikan diri ke dimensi yang dikenal sebagai Apokrypha. Dan karena perang yang dahsyat ini, negeri Solstheim dan Skyrim terbelah, dipisahkan oleh lautan yang dingin. Generasi demi generasi pun berlalu. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilupakan kini hilang. Sejarah berubah menjadi legenda, dan legenda perlahan menjadi mitos. Selama 4 era, kekuatan itu dianggap telah hilang, dan sang Raja Kegelapan pun dianggap telah tewas dalam pertempuran itu. Di tahun 1409 menurut kalender Skyrim, Whiterun, Markarth, Mortal, Solitude, Windhelm, Winterhold, Dawnstar, dan Falkreath, negeri dingin yang bernama Skyrim, bagian utara Tamriel, memasuki abad keempat setelah peristiwa The Great War. Alright, jadi dari mana aku mulai? Oh ya, mengenai Jamal the Caspire. Gila ya kan? Jamal adalah seorang ras Breton. Ras Breton sudah tinggal dan tersebar di 4 wilayah kekuasaan Whiterun selama ratusan tahun. Ada yang hidup di desa Riverwood, Helgen, Rokirstead, sampai Iperstead. Keberadaan mereka jarang dihiraukan oleh ras-ras dominan lainnya. Maklum saja, Tamriel penuh dengan makhluk aneh dan ras kuat. Sementara Breton, kelihatannya tidak begitu penting. Mereka bukan prajurit hebat, bukan juga kelompok bijaksana.
Sudah menjadi ciri khas kalau Brenton adalah ras cinta damai. Waktunya banyak dihabiskan untuk minum bir, beternak, dan pesta-pesta menyambut tahun. Mereka bersyukur pada hidup yang sunyi dan tidak neko-neko. Aneh memang, bagi ras lain yang mengejar kejayaan, ketenaran, dan tetek bengek lainnya. Tapi begitulah Brenton. Mereka tidak tertarik tampil gagah, hidup sederhana aja sudah cukup. Jamal pun begitu. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di sebelah utara Whiterun, dekat menara Archer. Hari-harinya dihabiskan untuk membantu warga, ngebolang, dan memotong kayu. Setelah semua pekerjaannya selesai, Jamal biasanya naik ke menara pemanah hanya untuk melihat matahari terbenam. Hidupnya damai, tenang, dan istimewa. Sampai Jamal terbangun lalu mendapati rumah dan lingkungan sekitarnya porak-poranda. Ada asap. Oh my god. Oh my god. Jamal membawa kapak favoritnya lalu mengecek ke menara pengintai di sebelah. Lalu, apa ini? Ada naga cuy, oh my god. Ih, takutnya. Jamal pun bertarung habis-habisan dengan naga tersebut sembari dibantu oleh prajurit dari kota Whiterun. TB bang, wah, buset dah. Ini takutnya. Hold on. Sampai pada akhirnya ganggu. Wah, let's go. Anjay, Jamal. Tianya. Oh my god. Gila. Setelah Jamal mengalahkan naga tersebut, secara tidak terduga Jamal mampu menyerap kekuatan dari naga tersebut. Oke, pencet C. Widih. In the very oldest tales, back from when there were still dragons in Skyrim, the Dragonborn would slay. That's what you did, isn't it? Dan prajurit-prajurit di sana pun terheran-heran karena pada dasarnya seekor naga adalah makhluk yang abadi atau immortal. Biasanya setelah dikalahkan pun mereka akan muncul kembali. Tapi dalam kasus ini Jamal mampu menyerap jiwa naga tersebut dan Jamal dijuluki sebagai Dragonborn atau Natural Dragon Slayer. Lalu prajurit di sana menyuruh Jamal untuk bertemu dengan gubernur dari kota Whiterun. Ada apa, Bapak Kubu yang terhormat? Dragonborn. What do you know about the Dragonborn? Not just the men. The Greybeards seem to think the same thing. Setelah ia menghadap ke gubernur, Jamal dikasih informasi bahwasannya kekuatan yang baru ia miliki ini sangat kuat dan hanya ada 2 orang yang memilikinya. Seorang Jamal dan Raja Kegelapan yang dulu pernah menguasai seluruh daratan yang berada di Tamriel. Lalu gubernur itu pun menyuruh Jamal untuk pergi ke kuil yang bernama High Hrothgar agar dia tidak terjerumus ke dalam jalan kegelapan, dan dia juga menyuruh pengawal pribadinya yaitu Lydia untuk ikut menemani Jamal pergi ke kuil tersebut. Setibanya Jamal di kuil High Hrothgar, ia disambut oleh para biksu yang bernama Aregnir, dan di sana dia tahu bahwa Jamal mempunyai kekuatan unik ini.
Lalu Jamal pun disuruh untuk menunjukkan kekuatan yang ia miliki. Setelah Jamal menunjukkan kebolehannya, biksu tersebut mengatakan bahwa kekuatan yang ia miliki ini bernama Shout atau teriakan. Kekuatan Shout ini bisa saja dipelajari oleh orang-orang biasa. Namun untuk menguasai dan memahaminya butuh bertahun-tahun. Namun Jamal mampu hanya dengan melihatnya saja. Biksu itu juga berkata, dulu ada seseorang yang mempunyai kekuatan yang dimiliki oleh Jamal. Namun karena dia rakus akan kekuatan, dia pun berpaling menjadi jahat dan menjadi seorang yang rakus akan kekuasaan. Biksu itu juga berkata lagi, aku juga ragu bahwa Mirek sudah tewas dalam pertempuran itu karena ada beberapa pengikutnya yang menunggu kemunculan Mirek kembali ke dunia ini. Mungkin diturunkannya kekuatan besar ini kepada seorang Brenton seperti Jamal yang tidak haus akan kekuasaan dan ketenaran ada hal yang mulia. Oleh karena itu, kami, para biksu dari High Hrothgar akan melatih Jamal basic-basic tentang sihir dan Shout. Setelah berkata seperti itu, para biksu ini mengadakan upacara sakral untuk mengangkat Jamal menjadi murid mereka. Dan ritual itu sampai membuat kuil High Hrothgar ini bergetar. Setelah Jamal resmi menjadi murid dari keempat biksu ini, lalu Jamal pun terus berlatih. Sampai akhirnya ia mampu menguasai sihir-sihir ini dengan lancar. Dan biksu di sana pun menyuruh Jamal untuk mempelajari sihir tingkat lanjut di institusi sihir terbesar yang ada di Skyrim, yaitu The College of Winterhold yang berada di utara negeri Skyrim. Tanpa banyak cakap, Jamal pun menuruti kemauan biksu-biksu tersebut. Namun di tengah perjalanan, dia dihadang oleh sekte Mirek yang bernama Cultists. Di sana Jamal bertarung habis-habisan, walaupun beberapa kali ia hampir dikalahkan. Tapi berkat bantuan warga di sana, Jamal pun berhasil menghalang mereka. Setibanya ia di Winterhold, ia disambut oleh salah satu guru yang ada di sana yang telah menantikan kedatangan Jamal. Di hari pertama ia masuk kampus, Jamal langsung diajari cara memblok spell dan sekaligus dijelaskan bahwa spell itu sifatnya unbreakable atau tidak bisa dihancurkan. Tapi terima kasih kepada seorang pahlawan yang mengalahkan Mirek, yaitu Pahlok the Jailer, ia bertahun-tahun mempelajari dan mampu mengembangkan block spell yang bernama Ward dari spell penyembuhan. Setelah hari yang melelahkan itu, Jamal memutuskan tidur di kosan yang sudah disiapkan oleh pihak kampus. Alright guys, di sini kita mulai ya kan, the real petualangan seorang Jamal the Caspire, anjay. Oh ya, kita bakal ngebahas lore-nya dikit-dikit ya dari Skyrim ini, agar kalian lebih paham dan masuklah ke dalam dunianya. Dan aku cuman ngasih tahu aja bahwa konten ini akan slow pace banget gengs, ala-ala cerita fantasi gitu. Oh ya, satu lagi, jangan skip ikannya ya, I need some money brah. Hari pertama. Di hari ini, Jamal terbangun dan langsung saja Jamal sarapan dengan ikan bandeng goreng untuk mengawali harinya. Dan hari ini juga Jamal disuruh untuk meneliti reruntuhan di sebelah selatan desa Winterhold yang bernama Sarthal. Setelah sarapan, ia pun langsung berangkat. Dan ketika di perjalanan, Jamal menyaksikan pasukan bentrok antara tentara imperial dan pemberontak Stormcloak.
plowing a field? If you know any true Dan karena pasukan pemberontak yang memenangkan pertarungan tadi, mereka pun menawari Jamal untuk bergabung kepada aliansi Stormcloak Rebellion. Dan of course, dia menolaknya. Sampailah ia di reruntuhan Sarthal. Di sana, dosen yang bernama Tolpdir dan murid-muridnya sudah menunggu kedatangan Jamal untuk memasuki reruntuhan ini. Sarthal dikenal juga sebagai Nord Civilization. Sesuai namanya, tempat ini adalah tempat pertama yang dibangun oleh kaum Nord yang dipimpin oleh Ysgamor dan 500 kompeninya yang bermigrasi dari Kepulauan Atmora dan membangun peradaban di sini. Karena tempat mereka tinggal sudah tidak layak huni karena cuaca dingin yang tidak berhenti-henti selama bertahun-tahun. Setelah Jamal memasuki lebih dalam ke dalam reruntuhan ini, Profesor menyuruhnya untuk membantu guru lain mengumpulkan artefak. 1, 2, 3, alright, dan 4. Sip, kita kembali. Yo, Uncle Chill. Dikarenakan dia asal bawa-bawa saja benda keramat, ia pun terjebak dalam ruangan ini. Lalu ia meminta bantuan Profesor untuk mengeluarkannya. Tapi kata dia, pakai kalung yang ente bawa dan pakai shot yang kamu tahu untuk membuka jeruji besi ini. Anjay, gila. Benar saja, pintunya terbuka dan ngasih kita jalan. Ia pun mengikuti sepuh ini masuk lebih dalam ke dalam runtuhan ini dan sampai pada jalan buntu. Hold rage and listen well. Know that you have set in motion a chain of events. Take great care and know that Tapi the order tiba-tiba is ada seseorang yang menemui Jamal dan memberitahunya secara pribadi memakai spell unik ini. Dia berkata, "Perkenalkan, aku adalah salah satu organisasi sihir kuno yang bernama Psychic Order. Karena spell ini tidak akan bertahan lama, jadi secepatnya aku akan memberitahu bahwa kebangkitan kekuatan yang kamu punya adalah sesuatu tanda bahwa akan ada ancaman besar yang akan terjadi kepada seluruh Tamriel. Dan aku takut sejarah akan terulang kembali." Setelah dia berkata seperti itu, dia pun menghilang dan waktu kembali berputar. Jamal pun langsung memberitahu kepada Pak Profesor, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. I'm afraid I didn't see anything. And danger ahead? Why, that doesn't make any sense. The Psychics have no connection to these. Dan hanya memberitahu bahwa organisasi Psychic Order adalah organisasi rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad dan diciptakan setelah peristiwa The Great War untuk menjaga kedamaian Tamriel. Ketika sedang berbincang-bincang itulah, tiba-tiba Wow, chill. Ternyata reruntuhan ini adalah penyergapan dari kekuatan gelap yang perlahan bangkit di Skyrim. This is simply fascinating. They propel. Dan karena hal ini, Pak Profesor menyuruh Jamal untuk pergi masuk lebih dalam untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Ia pun masuk lebih dalam. Oh, udah keduga pasti ada sesuatu. Damn. Yo Uncle Chill. Ya, dulu. Satu lagi. Ayo bang, bakar terus. Oh my god. Aku jenius. Iya, banyak gaya lu bang. Ya Allah, pakai panah pula dia, cok. Iya takutnya. Ya iyalah, miss lagi. Oh my god, kita sekarat. Di sana Jamal ngalahin beberapa Daugr, memecahkan puzzle,
Yang ini burung. Burung lagi. Ular. Ini burung. Sip. Jet. Oh my god, apaan itu cuy? Sampai akhirnya ia dan profesor menemukan ruangan yang berbeda. Tapi tiba-tiba, apa ini gengs? Malam ada bos. Ada bos. Yo, dia kebal cowok, dia kebal. Anjay, dia kebal. Lihat. Dia kebal cuy. Salah satu raja penyihir jahat yang tersegel bangkit. Jamal pun melawan dia, namun agak kesulitan dan kalah beberapa kali karena dia kebal dari serangan sihir apapun. Tapi sampai akhirnya Pak Profesor menyuruhnya untuk membawa tongkat sihirnya dan perhatikan elemen di tubuhnya. Oke, kita bawa tongkatnya langsung. Bawa tongkatnya, kabur, pakai spell block, terus pakai tongkatnya cuy. Oke, pakai tongkatnya, pakai spell block, siap. Oke bang. Oke, coba kita blok. Hai, si bal. Hi. Kalau itu kan kagak bisa di blok cuy. Aish. Wah. Aduh, hancur cok. Aduh, cok, magic dia lebih kuat dong. Dia udah bisa keserang coy, udah bisa keserang. Oke, udah bisa keserang. Coba lightning bolt. Oh, ini bisa nih, lightning bolt. Yo, Uncle Chill. Sekarang kan kebal api. Oh, dia kan itunya lagi api cuy. Damn son, ribet dah. Oke, kalau tidak kebal listrik sekarang. Wah. Ih, takutnya. Ih, apaan sih ini, kamera gak jelas banget, Aduh, kamera tai gitu. Akhirnya udah. Mampus ya. Sampai akhirnya Jamal berhasil mengalahkan raja penyihir jahat ini. Dan sekarang Pak Profesor menyuruhnya untuk pergi dan beritahu kepada Pak Kepsek tentang bola menyala ini agar diteliti lebih lanjut. Ia pun berangkat. Lalu sesampainya di kampus dan hendak memberikan kabar ini, tiba-tiba salah satu guru yang bernama Encanto menghalangi jalannya. Dan ia sedikit menginterogasi, menanyakan apa yang terjadi di reruntuhan Shroud Hall. Dan sekaligus juga ia memberitahu bahwa ada salah satu anggota Psychic Order yang menunggu kedatangannya. Langsung saja ia pun mengikuti beliau dan dipertemukanlah Jamal dengan orang yang bernama Quarnir. Dia adalah salah satu ketua dari organisasi Psychic Order. Setelah Jamal berhadapan dengan dia, lalu waktu kembali terhenti. Dan ia berkata, Jamal, sudah tidak ada waktu lagi. Kini ancaman dari negeri Soulstem kembali bangkit. Dan hanya kamu yang bisa mengalahkannya. Dulu penyihir legendaris yang bernama Pahlok the Jailer hanya memukul mundur dia. Sudah sejak lama organisasi kita menahan portal dari dimensi Mundus atau dimensi hidup dan dimensi Apokrypha agar tidak terbuka. Namun kekuatan yang dimiliki Mirek kini sudah semakin kuat dan hanya bisa menghitung minggu sebelum portalnya terbuka kembali. Dulu seorang Pahlok mempunyai tongkat yang bernama Staff of Magnus. Tongkat itu sangat overpower hingga terkubur di dalam reruntuhan bersama jasadnya. Kini carilah tongkat tersebut dan mulai mencari informasi dari seseorang yang bernama Augur of Dunlane yang berada di ruang basement kampus ini. Never forget that. Setelah dia berkata seperti itu, Jamal pun langsung saja pergi ke basement kampus ini.
Di sana ia melawan beberapa skeleton yang mendiami basement ini. Singkat waktu, sampailah ia di depan pintu, dan Jamal pun disuruh masuk oleh si Augur. Ternyata si Augur ini hanyalah sebuah cahaya, dan ia langsung memberitahukan lokasi tongkat sihir yang terletak di runtuhan yang bernama Librarian, sekaligus menginformasikan untuk hati-hati dengan orang yang bernama Encanto. Dia adalah salah satu pengikut Raja Kegelapan yang menjadi mata-mata di sekolah sihir ini. Setelah memberitahu ini semua, Jamal pun langsung terteleport dan tiba-tiba dia di depan sekolah. Dan Jamal juga diberikan beberapa spell spesial untuk bertahan hidup ke depannya. Ini apa ini? Oke, kita coba yang ini. Oh my god. Let's go. Oh my god. Anjir. Berarti kayak di Harry Potter ya. Oh my god. Gelo. Ini kayak udah di Harry Potter, Mak. Wow, Shibal. Bagus ini dong. Untuk menghindar. Keren gak sih, Cok? Kayak yang satunya ini apa ini? Astagfirullah, bro. Wih, di kelas bro, kita bisa teleport. Setelah Jamal kegirangan dengan spell barunya, ia pun memutuskan untuk langsung memberikan informasi itu kepada Pak Kepsek bahwa dosen yang bernama Encanto adalah seorang mata-mata. Namun, sepertinya itu sudah terlambat. Karena Encanto diam-diam tahu informasi tentang orb yang Jamal ditemukan di reruntuhan Sartal. Dan ia membawanya ke kampus untuk menghancurkan institusi sihir ini. Tanpa pikir panjang, Jamal dan para dosen pun berusaha untuk menghentikan ini semua. Namun... Hey, kamu lagi ngapain, Mak? Anjing, Pokeball. Woi. Hai. Setelah ledakan tersebut, Jamal tersadar sudah berada di luar kampus ini. Dan guru yang bernama Tolpdir memberitahu, jika bukan karena kepala sekolah, mungkin Jamal sudah tewas dalam ledakan tadi. Dan di sana Jamal melihat bahwa kepala sekolah telah meninggal dunia demi melindunginya. Ketika dikala kebengongan itu pula lah, Jamal juga langsung disuruh untuk membantu warga sekitar membasmi para makhluk jahat yang dikirim oleh Encanto. Oke bang, ayo, let's go ke sana. Oh my god. Anjing, sakit, Cok. Uncle chill. Betul lah. Baik, bantulah. He needs some milk. Ini sekarang cowok itu cowok, wey. Wanjay. Let's go. Gomu nah. Kamehameha. Mampus. Hey, Uncle chill. Mana aku mau habis, guys. Ayo saling melindungi, guys. Saling melindungi. Udah lah. Ini cuma 3 orang dong. Bang, kamu kenapa, Bang? Uncle chill. Anjir, sakit banget ya. GG. Oke, Doggy, let's go Doggy. Alright Doggy, thank you. Anjir. Apa dah? Sumpah bro, ada orang gajah gitu. Oke, udah semua. Terima kasih, man. Anjing. Setelah Jamal dan semua orang bertarung habis-habisan dengan makhluk-makhluk tersebut, akhirnya mereka berhasil membasmi dan melindungi Winterhold dengan aman. Gengs, anjay ada ayam, ini kesian ayamnya.
Ketika suasana mulai mereda, Jamal pun memutuskan untuk kembali ke kampus. Dan di sana wakil kepala sekolah ini menyuruh Jamal untuk pergi ke reruntuhan Laberian untuk mengambil kembali sebuah tongkat yang dulu menyelamatkan seluruh Tamriel, Staff of Magnus. Ia memberikan Jamal segel untuk tempat tersebut dan memberi pesan untuk hati-hati di sana karena ada kekuatan yang tidak pernah tidur. Anjay, kelas. Sesampainya Jamal di sana, ia dihalangi oleh beberapa troll salju yang menjaga tempat ini. Ada 2, goblok, ada 2. Oke, Dogi, please bantu aku, Dogi. Ya, Dogi, let's go, Dogi. Anjing, sekali hit Doginya, goblok. Are you fucking serious right now, my boy? Please, wo. Akhirnya, tidak sulit bagi Jamal untuk menumbangkan mereka semua. Ketika hendak memasuki reruntuhan ini, Jamal diberitahu oleh arwah pakai pesek bahwa ketika memasuki tempat ini, dia akan diuji dengan 4 tingkatan. Setelah mendengar itu, Jamal pun masuk. Liberian. Reruntuhan ini telah berdiri sebelum terjadinya The Great War pada First Era. Reruntuhan ini dulunya dipakai para Dragon Priest dan pengikutnya untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan mereka. Namun kini tempat ini hanyalah kuburan dari sejarah. Pahlok the Jailer, sang penyihir legendaris yang menyelamatkan Tamriel, setelah kematiannya para Nord sengaja menyegel tempat ini dengan sihir yang kuat agar tidak sembarang orang dapat memasukinya. Namun kini segel ini terpaksa dibuka kembali ketika dunia membutuhkannya. Anjay, gelo. Let's go. Oh my god. Shit bro, we cook man, we cook. Setelah Jamal memasuki reruntuhan ini lebih dalam, ia pun dihadapkan dengan tantangan pertama dari reruntuhan ini. Tiris. Uncle chill. Dogi, bantu aku, Mak. Oh, anjing. Sakit bener dah dia. Oh my god. Pakai shield. Oh, let's go. Kamu tidak ada apa-apanya. Goblok. GG block spell WW. Berarti kehit dong. Ini takutnya. Parah gengs. Kalau kita kehit 1 kali aja udah pasti mati dah. Ini naganya kagak jelas deh. Gak. Alright, let's. Anjing, komis ditayangin sih. Komis ditayangin anjing. Hey, uncle. Hey, ini kenapa slow, Cok? Goblok, kenapa ini jadi slow? Oke. Wah. Goblok, kalau miss itu jangan ditayangin lah, we. Ya ilah. Cok, sumpah kalau miss itu jangan ditayangin dong. Oke, WW. Setelah Jamal mengalahkan naga itu, ia pun lanjut ke tantangan selanjutnya. Di tantangan kedua ini, Jamal diuji untuk
mengendalikan kapasitas mana sihir yang ia miliki. Si bro, ada hantu. Hey, Uncle Chill. Oh my god. Gila. Oh, Jamal jadi punya aura kematian, cok. GG. Ya, magic kita disedot lagi dong. Kayaknya tempat macam apa dah? Uncle Chill. Anjir sakit banget dah. Mampus ente, ha? Lady. She made me nervous. Wah anjir keren. Anjay ini airnya bersebening gini. Bagus banget ya. Kami ha. Rar. Anjir. Aduh, magic kita habis. Jamal pun berhasil mengalahkan Draugr di sana, skeleton, dan bahkan sampai troll yang mendiami dungeon ini. Sampai akhirnya dia dihadapkan dengan She made me nervous. Anjir, apaan ini, cok? Oh my god. Oh hell nah. Oh hell nah, bro. Kayaknya dia kuat deh. Mana udah? Hey yo Uncle Chill. Bisa spawn jadi 3. Aduh, wow. Really bak the GTA man. Untung kita punya jurus Harry Potter ya. Nah ini jurus dari Harry Potter. Anjay, mana aku mau habis. Ya. Kamu gimana? Sip. Setelah Jamal menghadapi arwah tersebut, ia pun langsung ke tantangan berikutnya. Di lantai ini, Jamal dihadapkan dengan para arwah, para pengikut-pengikut Dragon Priest. Astagfirullah, apa itu? Oh my god. Uncle Chill. Sini. Come on, skeleton, ini bukan saatnya lah. Anjing. Kita kagak punya. Mana? Cheater. Get out. Kami ya. Ya. Kamu kemana? Hey. Aku adalah God Enel. God Enel. Di sana Jamal menghadapi dan mengalahkan beberapa dari mereka. Ia memecahkan beberapa puzzle dan ia mendapatkan helm yang cukup badass. Gila. Walah we, jadi kelihatan lebih badass ya kan? Sampai akhirnya ia sampai di pintu terakhir dan sekaligus menjadi tantangan terakhir bagi Jamal. Di sana Jamal dihadapkan dengan para penyihir tertinggi yang menjaga tempat ini. Agak penting, Mak. WW. Halo, Bang. Kita harus melawan Morokei itu dia guys. Anjay. Anjing apaan ini cok? Spell apa dah? Ini pasti akan sulit sekali mak. Oke, kita jaga jarak dulu sama yang Morokei. Itu dia cok. What the fuck gitu? Halo. Anjing spell apa itu cok? Itu spell apa itu we? Kok laser gitu sih? Cok, mana aku diserap sama dia, cok. Get out. Oke, aku punya unlimited mana. Kau mau menyerap kah? Are you serious like now, my boy? Gila aura farming.
Hmm. Hmm. Tinju, 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 tinju. Ora. Ora, ora, ora. Kamehameha. 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 Let's go. Let's just do it thing. Staff of Magnus. Iya takutnya. Sampai akhirnya seorang Jamal pun mendapatkan tongkat sihir yang ia cari selama ini. Ketika ia hendak kembali, Jamal dihadang oleh orang yang bernama Estermo. Dan ternyata dia adalah seorang antek-anteknya Raja Kegelapan. Get out the way. Diam kau. Ahaha. Aku serap mana kamu. Ora, really bad gitu ya, anjay. Oh, kalau mananya habis, otomatis darahnya yang ke serap. Oke, let's go. Ini OP banget ya. Kau ngaholang wae, enggak cicing. Get out, get out. Oke, udah saatnya bang. Udah drama-dramanya. Get out. Estermo. Najisnya. Ini kayak Israel ya mereka ini. Ya, anjay, bagus sekali. Setibanya Jamal di Winterhold, ia melihat kondisi di sana tidak terkendali. Lalu Jamal pun memutuskan untuk membantu mereka. Hey, aku lagi yang kena noteh. Halo bang, ini kenapa bang? Setelah Jamal mengalahkan para warid itu, Pak Topdir menyuruhnya untuk menghentikan perbuatan Ankanto dengan Staff of Magnus. Oke, pakai ini katanya. Hilanglah. Oh ini gila, kita OP banget. Woi, ada musuh. Ding. Alright. Jamal pun berhasil menghancurkan penghalang tersebut dan mengalahkan para warid yang tersisa. Setelah semua itu, Jamal kini akhirnya berhadapan langsung dengan perusuh anjing, sialan, dan asu. What the hell? Bro, aku juga belum siap loh. Oke, diam kau di sana, ha? Aku akan mengacaukan kau ini, ha? Fuck magic, bro. Fuck magic. Ayolah, tumbuk tangan kita kalau berani, ha? Tumbuk tangan, ha? Iya, iyalah. Oke, magicnya udah regen lagi. Agak seru lah. Oke, anjay. Goblok. Cicing aja dong. Oh, kesok. Cicing mana, ha? Diam kau ini, ha? Mau kemana, ha? Ngajedog sih. Ngajedog. Jangan memulihkan. Kau ini ingin minta ampun. Kan goblok kan? Ini orang katanya minta ampun tapi diam-diam begitu bangkit lagi. Emang manusia kayak gini tuh wajib ya Allah, bro. Manusia gitu tuh wajib diseret ya kan ya. Wajib diseret pakai petir Zeus anjing. Goblok kali, ha. Kagak punya malu, katanya udah mau menyerah. Jangan sampai dia ngisi mana, gengs. Jangan sampai dia ngisi mana. Udah, ha. Kau ini minta ampun lagi. Udah, kagak ada kata ampun lagi. Belum puas lagi kau ini. Aku kerucutin. Belum. Aku bakar. Oke, aku bakar lagi. Goblok ini jelema ini. Ini manusia ini goblok kali ini, ha. Belum puas aku, wey. Wah. Lain kali kalau mau apa-apa dipikir, bang, ha. Oke, nanti aku dijadikan samsak tinju. Setelah pertarungan epik itu, akhirnya seorang Jamal pun berhasil menyelamatkan Winterhold. Namun, di sorak-sorai kegembiraan itu, muncullah para anggota
dari Psychic Order. Dan mereka memberitahu Jamal bahwa ia harus kembali ke High Hrothgar karena di sana sedang diserang oleh naga suruhan Mirek. Ketika Jamal hendak kembali, tiba-tiba Pak Profesor memberikannya baju Pak Kepsek untuk menemani perjalanan Jamal untuk mengalahkan Raja Kegelapan dan sekaligus untuk menghormati jasa beliau. Oh ini cuy. Oh kita udah jadi Archmage ya. GG. Setelah semua itu, Jamal pun berteleportasi menuju High Hrothgar. Sesampainya Jamal di kuil High Hrothgar, lalu ia langsung memutuskan untuk berdiskusi dengan para biksu di sana. Para biksu pun memberitahu Jamal bahwa naga yang sedang menyerang mereka bukan sembarang naga seperti naga pada umumnya. Dia berjuluk The World Eater. Seperti julukannya, naga ini adalah satu-satunya yang bisa memporak-porandakan tantangan dunia ini. Naga ini juga kagak bisa diserang dengan serangan fisik atau sihir biasa. Diperlukan kekuatan khusus yang bernama Dragon Rant, yaitu shout atau teriakan yang diciptakan oleh para organisasi Blades terdahulu oleh karena kebencian mereka terhadap makhluk naga. Setelah para biksu berkata seperti itu, mereka pun memutuskan langsung mengajari Jamal. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. Setelah para biksu ini mengajari Jamal, mereka berpesan kepada Jamal bahwasannya shout yang mereka ajarkan ini berasal dari sifat jahat, yaitu kebencian. Memang para naga sifatnya merusak, namun mereka juga diciptakan dengan alasan entah itu untuk menjaga keseimbangan atau hal lainnya. Namun melenyapkan mereka juga itu adalah hal yang sangat tidak beretika dan mereka harap Jamal tidak sama seperti orang terdahulu mereka. Setelah Jamal mendengar hal itu, Jamal pun langsung pergi ke puncak gunung ini. Di sana ia melihat salah satu naga bertarung dengan naga lainnya. Dan langsung saja Jamal pun holy crafting table, bro. Okay, let's go. Come on. Damn. Anjay, gila cowok. Oh my god. Pertarungan antara sebuah naga. Ini tebal. Gelo. Ngerinya. Dia makin pintar, dia makin pintar. No. Aduh. Jing, kok ada meteor? Oh, wait, ini anjay, ini bisa spawn meteor dong. Gila ya ini ya. Itu gak respect banget, Wak. Ih, dikit-dikit kabur coba. Gimana aku mau ngelawannya, bro? Ya kagak bisa terbang.
GG Fortuna, gila. Wah, satu kali lagi. Satu kali lagi, please. Oke, let's go. Setelah pertarungan yang begitu sengit, akhirnya naga itu memilih menyerah. Di sini Jamal dikasih dua pilihan, membebaskannya atau melenyapkannya. Dan Jamal pun memilih Setelah pertarungan itu, Jamal mendatangi naga yang udah membantunya di pertarungan tadi. Dan naga tersebut bernama Portunax. Beliau telah menjaga gunung dan kuil ini selama ratusan tahun. Dan ia jugalah yang melatih para manusia belajar saut. Ini ia lakukan demi menebus dosa di masa lalu. Dan ia juga mengatakan bahwa kini ancaman dari Raja Kegelapan makin dekat. Dan dengan adanya perang saudara, ditakutkan Skyrim akan jatuh ke dalam genggaman Mirek dikala semua pihak tidak bersatu. Oleh karena itu, ia menyuruh Jamal untuk membuat perdamaian antara kedua kubu tersebut dikala ancaman yang sebenarnya akan datang. Setelah mengetahui fakta tersebut, Jamal mendatangi ketua biksu di kuil ini agar membantunya untuk meredakan peperangan antara warga Skyrim. Karena Jamal tahu bahwa semua warga menghormati mereka. Dan ia pun menyarankan untuk mengadakan pertemuan di castle ini dengan para pemimpin-pemimpin dari setiap wilayah yang berada di Skyrim. Dan ketua biksu ini pun setuju dengan usulan Jamal. Dan ketika Jamal hendak pergi, ia diberitahu oleh biksu itu untuk membuka kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh seorang Dragonborn. Jamal pun berpikir sejenak dan tiba-tiba anjay, kelas bos. Anjay. Cuy, WW. GG. Setelah semua itu, Jamal pun mendatangi satu persatu pemimpin dari setiap wilayah yang berada di Skyrim. Dikala semua hampir pemimpin sudah menyetujui usulan Jamal, namun pemimpin pemberontak yang bernama Ulfric itu malah menolak dan bersikeras akan menyerang kota Whiterun. It's about time they turned it. I have the great... I can't afford to appear weak. I can't agree to this. And if it isn't true, well, then the fight to free Skyrim goes on. Either way, I don't see the use in talking to the Empire. Karena tidak ada yang bisa Jamal lakukan lagi, ia sengaja kembali ke High Hrothgar untuk menunggu hari penyerangan tiba. Selang beberapa waktu ketika hari penyerangan tiba, Jamal pun kembali ke Whiterun untuk membantu mereka mempertahankan kota ini dari para pemberontak. GG. Let's go, warga evakuasi bro. Come on warga kadi itu warga, weh. Warga sipil kesana, weh. Jangan ikut-ikutan. Anjay, kebakar cok, rumahnya kebakar cok. Oh my god. Oke, kita harus ngedefend Whiterun. Gila. Lah, ini cuman segini cok pasukan kita. Seriusan anjing. Bro, let's go. Wah anjay itu banyak kan cok maksudnya cok. Oke, aku pasang jebakan di sini. Oke, kita lindungi pakai es. Tibal. Lindungi pakai es. Ini kenapa ini? Anjir. Oh hell no. Oke, kamu ke sana. Gila gak sih, Cok? Ini spellnya terlalu overpower. Tarik aja gara-gara ini. Itu jenderalnya, cuy. Mampus.
Wah, ada jenderal lagi. Kita perlu bantuan. Dragon Priest, let's go. Oke. Mereka mundur. Setelah peperangan berakhir dan para pemberontak memutuskan untuk mundur, Jamal pun merayakan kemenangan tersebut dengan para pihak Whiterun. Dan ia juga dinobatkan sebagai pahlawan perang. He will continue wherever he can, lest our fallen brothers have died for naught, lest our honor be lessened should we allow these bloodthirsty beasts to prowl our lands. For Whiterun, for the Empire! Selang beberapa hari, Jamal pun kembali ke kota Windhelm untuk bernegosiasi ulang dengan si Ulfric ini. Dan kali ini dia setuju untuk datang ke pertemuan di High Hrothgar. Hari pertemuan pun tiba. Setibanya ia di kuil, para pemimpin dari seluruh Skyrim sudah menunggu kedatangannya. Dan pertemuan pun dimulai. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. Dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. At the Dragonborn's request, I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Thousands for your own selfish ambition. He is with me, and I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Ours the souls of your fallen comrades. The Jarl of Markarth. Ulfric will allow Imperial troops to enter Winterhold. Kraldar will replace. Di sini Jamal tetap senetral mungkin dalam membuat pilihan agar tidak merugikan salah satu pihak manapun. Sampai akhirnya perdamaian pun tercapai. Dan di sana pula lah Jamal meminta mereka untuk memberinya kapal agar ia bisa pergi ke negeri yang bernama Solstheim. Dan mereka pun menyetujui usulan Jamal tersebut, sekaligus akan mengirimkan beberapa pasukan dan warga ke sana untuk membantunya, dan mereka akan berlayar terlebih dahulu sebelum Jamal agar mempersiapkan bahan-bahan pangan dan logistik lainnya. Beberapa hari kemudian, setelah Jamal mengadakan Peace of Council, ia menghabiskan beberapa waktu terakhir ini untuk latihan secukupnya. Bagaimana ia menguasai sihir-sihir baru, mempelajari South lebih dalam, sampai akhirnya Jamal siap dan memutuskan langsung pergi ke pelabuhan yang berada di wilayah Windhelm. Sesampainya ia di pelabuhan, di sana para kru kapal sudah menunggu kedatangan Jamal. Dan Jamal pun berangkat untuk berlayar menuju negeri Solstheim. Well, here we are. Welcome to Ravenrock. Just be careful here. Things aren't what they used to be. Might be time to fight. Sesampainya Jamal di negeri Solstheim, benar saja, lingkungan di sini sangat gersang sekali pasca peperangan zaman dahulu. Dan para pasukan sekaligus warga Skyrim yang terlebih dahulu datang ke sini telah membangun shelter dan perlengkapan setibanya mereka di sini, dengan memanfaatkan runtuhan-runtuhan yang tersisa. Jamal pun diberitahu oleh pemimpin setempat bahwasannya ada sedikit keanehan dengan warga-warga tersebut. Mereka seperti dikendalikan oleh sihir. Karena Jamal sedikit kelelahan karena perjalanan, ia pun memutuskan untuk tidur di salah satu posko di sana. Dan benar saja, your hands once were idle. And when the world shall listen, And when the world shall see. Jamal pun terkendali oleh sihir ini.
ia tersadar sudah berada di tempat yang bernama Temple of Mirek. Jika bukan karena kekuatan terpendamnya, mungkin Jamal sudah kehilangan kendali atas dirinya. Jamal pun langsung menginvestigasi tempat ini dan bertemu dengan orang yang bernama Freya. You there. What brings you to this place? I am Freya of the Scar. I am here to either save my people or Dan ia berkata, orang-orang di sini telah terkendali pikirannya oleh sihir dari Mirek dan ia sedang mencoba menyadarkan mereka. Namun ini semua percuma. Ketika berbincang-bincang itulah mereka dikagetkan oleh para cultis yang muncul dari bawah. Fucking mage. Jamal pun memasuki kuil tersembunyi ini lebih dalam. Di sana ia melawan para pengikut Mirek. Wait. Mau ngecas dulu, sabar. Draugr penjaga melewati jebakan sampai akhirnya ia sampai pada ruangan yang dipenuhi oleh api dan di sana terdapat buku yang bernama A Black Book. Tentu saja Black Book. Buku yang sudah ada sebelum terjadinya peristiwa-peristiwa besar di Tamriel. Dan isi buku tersebut terdapat pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan gelap dan sihir-sihir kuno. Tak hanya itu saja, buku ini juga adalah kunci terhubungnya dunia manusia dan dimensi Apokripa yang dimiliki oleh iblis kuno yang bernama Hermos Mora atau dijuluki sebagai The Demon of Knowledge. Dan karena rasa penasaran Jamal sangat tinggi, ia pun mengambil dan membaca buku tersebut. Namun tiba-tiba ini Mirek cuy. Oh, yo Uncle Chill. Who are you to dare set foot here? You are Dragonborn. I can feel it. And yet, you have done little beyond killing a few dragons. You have no idea of the true power a Dragonborn can wield. You have no power here, and it is only a matter of time before Solstheim is also mine. I already control the minds of its people. Ia terseret ke dalam buku itu dan di sana Jamal berhadapan langsung dengan Raja Kegelapan yang sudah menantinya, Mirek. Dan di sana Jamal juga melihat perbedaan yang sangat jauh antara kekuatan dia dan sang Raja Kegelapan. Setelah Jamal tersadar kembali dan di sana si Freya memberitahu Jamal bahwa setelah ia membaca buku itu, tubuh dia seperti membeku dan menyarankan Jamal untuk diobati ke desa setempat yang bernama Skull Village. That green light, that comes from the Windstone, where my people work against their will. They must be freed soon. That the barrier is still there is a good sign. Wow. Father, Setibanya ia di desa Skull, tetua di sana menyebutkan bahwa desa ini adalah peradaban satu-satunya yang bertahan dikala semua orang memilih pindah menuju Skyrim pasca perang besar, dan ia juga menyebutkan bahwasannya Mirek hanyalah sebuah pion yang dikendalikan oleh kekuatan lebih besar di belakangnya. Dan ia juga menceritakan hal yang tidak diketahui oleh halayak orang banyak, bahwasannya Mirek sama saja dengan Dragon Priest lainnya. Mereka adalah penyihir-penyihir tingkat atas yang melayani para naga. Namun sepertinya Mirek mengetahui bahwasannya ia adalah seorang Dragonborn karena waktu itu ada seekor naga yang meninggal di hadapannya. Dan bukannya naga itu kembali hidup, melainkan jiwanya terserap oleh Mirek seorang. Ketika ia mengetahui fakta tersebut, ia menjadi rakus akan kekuatan. Bertahun-tahun ia mempelajari tentang semua saut, sihir-sihir, dan kekuatan lainnya agar tidak dapat tersentuh oleh apapun. Namun, sepertinya umur tetap saja menggapainya. Ketakutan bahwa suatu hari nanti ia akan meninggal
Mirak pun mengambil jalan kegelapan. Ia mencuri beberapa black book yang ada di Labirian dan membacanya diam-diam. Di sanalah ia bertemu dengan iblis kuno yang bernama Hermaus Mora. Iblis tersebut menawarkan Mirek kekuatan dan keabadian sepenuhnya. Tapi dengan syarat ia memberikan jiwanya untuk melayani iblis tersebut selamanya. Mirak pun diberikan Saud yang bernama Benwell. Dan dengan Saudnya ia mengumpulkan pengikut-pengikut dan membuat kerajaan sendiri di wilayah Solstem. Jadilah bangunan yang bernama Temple of Mirek. Ketika ketua Dragon Priest yang bernama Pahlok the Jailer mengetahui fakta tersebut, ia mencoba untuk menghentikan Mirek. Dan begitulah terjadinya perang besar yang kita kenal sampai sekarang. Setelah menceritakan itu semua, tetua di sana menyuruh Jamal untuk mempelajari potongan pertama South Benwell yang berada di puncak gunung tertinggi wilayah Solstem. Hampir saja. Dia bisa menghindar. Kame. Hai. Kame. Anjay. Wait. Oh shit. Dia juga bisa nge-spawn. Oh di sini Draugr-nya kuat-kuat banget dah. Untung. Tinggal naganya doang. Ding 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 ding. Oke, troll. Let's go troll. GG troll. Sekarang kau harus mati. Lah. Kok slow mo, guys? What the fuck, kok slow mo, cok? Oh, efek pros ya. Oke. Oh, efek pros. Krik. What the fuck? Yo. Ini. Wow. Magic block itu sangat OP banget. Oke. Kame. Ha. Oke, let's go. Berhasil. Aku mengalahkan naga seorang diri, bos. Hah? Kok ada Mirek? What the fuck, bro? Kau mencuri lah. Itu gak respect banget, wo. Anjing nembus, goblok. Yah. Kau pencuri. Setelah mempelajari Saud tersebut, ia juga menyuruh untuk menggunakan Saud itu ke 5 menara yang tersebar di wilayah Solstem agar orang-orang terbebas dari sihir Mirek. Tanpa pikir panjang, Jamal pun langsung menuju ke tempat yang disebutkan tadi. Langsung saja, Jamal pun membebaskan orang-orang yang terkena sihir tersebut. Two step ahead. Dua. Sibau. Kita selamatin warga di Raven Rock. Anjay. Alpha Wolf. Satu persatu tower tersebut Jamal hancurkan. Sampai akhirnya ia berhasil membebaskan orang-orang yang terpengaruh sihir tersebut. Setelah semua itu, Jamal pun kembali ke desa Skal dan mengabarkan kesuksesan ini kepada tetua di sana.
Namun, Jamal hanya mempunyai 1 potongan South Benwell, sedangkan Mirek sudah mempunyai 3 dan lengkap. Tetua di sana pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan akan melawan Hermaeus Mora seorang diri dan diam-diam akan mencuri potongan kedua South Benwell demi seorang Jamal. Di sana ia berpamitan kepada warga desa, lalu setelah itu ia meminta Jamal untuk memberikannya Black Book yang ditemukannya di dalam kuil Mirek. The skull yield up their secrets to me. Delivered me with your unrequested, as befits a prince of oblivion. I give you the word of power that you need to challenge Mirak. Father! What have you done? Setelah tetua Skull mengorbankan dirinya, ia pun berhasil memberikan potongan kedua dari South Benwell, sekaligus beberapa spell gelap dari dimensi Apocrypha untuk Jamal. Dan karena hal ini pula lah, Hermaeus Mora marah besar dan menantang Jamal untuk berduel dengan pelayan setianya, yaitu Mirek. Hermaeus Mora pun memberikan buku kepada Jamal yang bernama The Walking Dream. Dan untuk potongan South Benwell terakhir terletak dalam buku ini. Sebelum Jamal membaca buku tersebut, ia memutuskan melatih terlebih dahulu spell-spell yang didapatkan oleh tetua Skull. Setelah Jamal mencoba beberapa spell itu, ia pun langsung membaca buku The Walking Dream. All the seekers of knowledge come to me sooner or later. I am Hermaeus Mora, the guide of men, knower of the unknown, master of fates. You stand in my realm, mortal. My servant Mirak would have found a way to bring me what I want. So will you, if you wish to surpass him. Ketika masuk dimensi ini, Jamal kembali disambut oleh Hermaeus Mora. Dan ia berkata sebelum ia berhadapan dengan Mirek, Jamal harus melewati beberapa chapter dalam buku tersebut dan melawan beberapa pengikutnya. Di sana Jamal menghabisi para Seeker, memecahkan puzzle, mencoba spell yang ia temukan di sana, melawan para monster pengikut Hermaeus Mora, sampai akhirnya ia tiba di sebuah gerbang terakhir. Dan di sana pula lah Jamal melihat potongan terakhir dari South Benwell. Setelah ia menguasai South ini, dia lagi tiba-tiba, oke. Sip. Oh my god. Setelah Jamal menggunakan shotnya tersebut,
seekor naga ini menjadi bawahannya, dan naga tersebut membawa Jamal terbang menuju Mirek berada. Sarota, are you so easily swayed? No, not yet. We should greet our guest first. Akhirnya musuh yang telah ditunggu-tunggu sekarang berada di hadapannya. As Hermaeus Mora intended, he is a fickle master. But now I will be free of him. My time in Apocrypha is over. You are here in your full power, and thus subject to my full power. You will die, and with the power of your soul, I will return to Solstheim and be master of my own fate once again. Now we can Asal, sibal Uncle Chill. Anjing, sakit banget dah. Oke, jangan deket. Get out. Gelo. Sakitnya. Ini banyak tentakel coy. Healing for everyone. Get out. Oh. Anjay, bisa langsung diserap gitu loh. Oh, Oke, cukup. Woi, sini woi, aku lawanmu. Berikutnya. Kemana dia, Cok? Ya ilah, nyerap lagi dong. Nyerap lagi, asu. Pakai angin puting beliung. Mega. Ya Allah. Oke, main efektif cuy. Tapi lebih efektif juga sihir gelap sih coy lawan dia. Anjing, ini stres orang dah. Susah kali. Anjay. Au. Ih, takutnya. Dia bisa nyerap lagi coy. Ini kapan selesainya anjay. Sedot dulu magenya. Anjing kagak kena. Ih, ngecashnya lama banget dah ini. Sihir gelap ini. Ya iyalah. Ini juga bisa pakai es. Anjay, kebal dong. Kebal dari es dia, Cok. Get out. Oke, terima kasih bayanganku. Shadow Clone Jutsu. Oke. Beri aku waktu untuk nge-cash. Wah, aduh. Jamal pun menggunakan seluruh kekuatan yang telah dikuasainya dari awal perjalanan. Seluruh perlengkapan, senjata, dan sihirnya mengandung makna dan orang-orang yang membantunya sampai ke titik ini. Sampai akhirnya, setelah perjuangan begitu sulit, Jamal pun berhasil mengalahkan sang raja kegelapan yang telah menjadi sosok paling ditakuti oleh semua makhluk yang berada di Tamriel. Hey, Big Paul? Help me, Big Paul! He needs some milk! Cok? What the hell?
Dia dikhianati oleh pelayannya sendiri, cuy. May he be rewarded for his service as I am. Mira, harbor fantasies of rebellion against me. Learn from his example. Serve me faithfully, and you will continue to be richly rewarded. Jai, ini seorang Mirek udah jadi skeleton, guys. What the hell, Big Paul? Anjay, Divine Armor. Oh ini topengnya Mirek. Mirek Boots, Mirek Gloves, Mirek Robes. Oh my god, Mirek Staff Asibal, bro. Oh. Kita jadi Mirek. Ay, Sibal. What the hell is this? Get out. Setelah semua selesai, Jamal pun kembali ke dunia para makhluk hidup. Jamal pun langsung berteleportasi menuju Skyrim. Ask when you are ready to search. Sky above. Jamal pun memutuskan untuk kembali mengunjungi rumah lamanya yang sangat sederhana dan kini udah rusak. Dan kini, Jamal hanya ingin hidup damai dan menghilang dari dunia ini, menjadi bukan siapa-siapa.